siapakah Allah? Nah, kalau anak sering bertanya siapakah Allah, orang tua tidak perlu sulit menjawabnya lagi karena sudah ada buku ini. Buku ini dikemas dalam bentuk komik, berwarna, fabel, dan sebagainya, dan diurai dalam bentuk bercerita. Ada gamenya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, ketemu lagi nih dengan saya Kak Eka Wardana, penulis buku Rumah Pensil Publisher. Nah, salah satu buku yang saya tulis adalah Seri Kenal Allah Yuk. Nah, bukunya ada di depan saya ini. Jadi puzzle ya ayah dan bunda, ini adalah cover belakangnya. Nah, buku ini saya tulis kenapa? Karena ada satu hal yang sering orang tua kesulitan mengenalkannya pada anak-anak. Padahal anak-anak kan perlu dikenalkan banyak hal. Dan salah satu hal yang terpenting yang harus dikenalkan pada anak-anak dari orang tua adalah mengenal siapa? Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buku ini diberi judul Seri Kenal Allah Yuk, Sky. Nah, buku ini terdiri dari 8 jilid, bukunya tipis juga ya dan bunda, tidak terlalu berat. Nah, salah satu judulnya adalah siapakah Allah. Nah, kalau anak sering bertanya siapakah Allah, orang tua tidak perlu sulit menjawabnya lagi karena sudah ada buku ini. Buku ini dikemas dalam bentuk komik, berwarna, fabel, dan sebagainya, dan diurai dalam bentuk bercerita. Ada gamenya juga. Kemudian buku yang kedua judulnya adalah Allah ada di mana. Nah, kalau anak-anak bertanya Allah ada di mana sih Ma? Jawabannya ada di buku ini ya. Penasaran kan? Silahkan baca bukunya. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja sifat-sifat Allah. Nah, kalau kita mau kenal dan sayang kepada Allah, berarti kita harus tahu sifat-sifatnya dong, sama seperti kepada manusia. Apa saja sifat-sifat Allah ada di buku ini. Kemudian awas ada togut. Nah, ini adalah tandingannya Allah. Kalau kita menghindari togut berarti kita selamat. Apa saja togut-togut itu tidak disangka loh ayah dan bunda. Silahkan baca di sini. Ternyata banyak sekali togut yang tidak kita sadari ternyata ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hewan ciptaan Allah. Kita banyak mengenalkan anak pada hewan tapi lupa mengenalkan pada penciptanya. Nah, itu yang sering ditemui oleh sains modern sekarang. Itulah sebabnya kenapa semakin pintar bukannya semakin taat, tapi malah semakin jauh dari Allah. Nah, itu makanya dari kecil harus dikenalkan bahwa segala yang diciptakan di dunia ini adalah ada penciptanya. Nah, buku berikutnya ya dan bunda. Jadi ini ada 8 buku ya. Tumbuhan ciptaan Allah ini juga sama seperti hewan ciptaan Allah. Tumbuhan itu ternyata menarik banget ya dan bunda. Ada tumbuhan yang di mana tempat hidupnya, kemudian bagaimana tumbuhan apa saja yang menjadi makanan pokok manusia, kemudian ada sayur mayur dan sebagainya, ada pokoknya ada ya dan bunda ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bumi ciptaan Allah. Nah, bumi ciptaan Allah ini juga sangat penting untuk dikenalkan kepada anak-anak karena bumi tempat kita tinggal. Dimana di sini ada tentang bumi itu bundar, ada planet-planet lain, ada matahari, ada benua-benua dan sebagainya. Ada musim-musim dan sebagainya. Nah, itu penting mengenalkan anak bahwa Allah adalah pencipta bumi kita. Kemudian yang terakhir adalah manusia ciptaan Allah. Nah, jangan lupa juga kalau kita kenal hewan, tumbuhan, dan bumi, jangan lupa juga mengenal diri kita sendiri. Karena dengan mengenal diri kita sendiri dengan lebih baik, maka kita akan kenal pencipta kita. Nah, di sini juga dikenalkan pada anak-anak bagaimana kita diciptakan, kemudian untuk apa kita diciptakan, bagaimana cara manusia menjadi sukses dan sebagainya. Nah, saya kira buku ini sangat penting sekali ayah dan bunda. Bukunya sederhana, tapi diupayakan dikemas dengan menarik. Dan buku ini adalah salah satu buku yang sangat saya sukai, yang pernah saya tulis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.